warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wepi Agustianti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 5C dengan NPM A1A021076. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis wacana. Baiklah, pada pertemuan ke-1 ini saya akan membahas tentang hakikat dan perkembangan analisis wacana. Nah, hakikat wacana ini berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti discourse. Dan dalam bahasa Sanskerta berarti wak atau vak, yang berarti berkata atau berucap. Nah, adapun menurut suatu pakar, Arifin, tahun 2015, wacana itu adalah suatu bahasa terlengkap dalam atau di atas kalimat dalam satuan gramatikal yang tertinggi dalam suatu hierarki gramatikal. Nah, adapun menurut Khair tahun 2007 bahwa wacana itu adalah suatu satuan bahasa yang terlengkap dalam sebuah hierarki gramatikal berupa konsep, gagasan, pikiran atau ide yang berisi tentang kohesi dan koherensi yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, adapun pengertian analisis wacana menurut para ahli, menurut Siegfried tahun 2007 dan Al-Wasilah tahun 2005, bahwa analisis wacana itu adalah sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana baik secara eksternal maupun internal. Nah, adapun jenis-jenis wacana. Menurut Zaimar dan Harahap tahun 2015, jenis wacana itu terdiri dari menurut acuan, yang pertama ada non-fiksi dan fiksi, sedangkan menurut saluran komunikasi atau media terdiri dari lisan dan tulisan, sedangkan menurut bentuk penyajiannya itu terdiri dari deskripsi, eksplikatif, instruktif, argumentatif, naratif, dan informatif. Kemudian, menurut fungsi bahasa, jenis wacana itu terdiri dari referensial, fatik atau menjamin komunikasi dan kontak psikologis, ada ekspresif atau perasaan, dan ada konatif atau ajakan atau panggilan. Terus ada metalinguistik yang berarti berbicara tentang bahasa itu sendiri, dan yang terakhir ada puitik. Nah, adapun menurut jumlah pengirim terdiri dari monolog dan dialog. Adapun jenis wacana menurut Sumerlam tahun 2003. Yang pertama ada sarana untuk mengungkapkan wacana, terdiri dari wacana bahasa nasional, wacana bahasa lokal atau daerah, wacana bahasa internasional seperti Inggris, dan wacana bahasa asing lainnya. Dan berdasarkan media yang digunakan terdiri dari wacana tulis dan wacana lisan. Berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya terdiri dari wacana monolog dan wacana dialog. Sedangkan berdasarkan bentuknya, wacana terdiri dari wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama. Yang terakhir, berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya, terdiri dari wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentasi, wacana persuasi. Adapun unsur internal dan eksternal dalam sebuah wacana. Nah, unsur internal ini terbagi dari beberapa. Yang pertama ada kata, kalimat, teks, dan konteks. Nah, teks ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada koherensi, intentionality, acceptability, informativity, situationality, dan intertextuality. Nah, sedangkan unsur eksternal dalam sebuah wacana itu terdiri dari implikatur, presuposisi, dan inferensi. Nah, implikatur ini adalah suatu yang terlibat dalam atau hal yang menjadi bahan pembicaraan. Sedangkan presuposisi ini adalah suatu anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa.
Nah, referensi adalah sebuah hubungan antara kata dengan benda yang akan diajukan. Nah, yang terakhir itu konteks. Konteks adalah sebuah teks yang menyertai teks itu sendiri.